Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'a. Kata Nabi, apabila seseorang dari kamu makan bersama sejumlah orang dan merasa kenyang, kata Nabi, maka janganlah ia mengangkat tangannya. Idza kala ahadukum ma'a jama'atin wasyabi'a fala yarfa' yadahu. Apabila seseorang dari kamu makan bersama sejumlah orang dan merasa kenyang, fala yarfa' yadahu, maka kata Nabi, janganlah ia mengangkat tangannya hatta yarfa'al qaumu fa innahu yahjilu jalisan. Kata Nabi, hingga orang-orang yang mengangkat tangan mereka karena ia akan membuat malu dari teman duduknya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi bahwa ini merupakan salah satu adab ketika kita makan bersama-sama atau berjamaah. Ketika kita makan berjamaah, adabnya kata Nabi, ketika kita bareng makan, makan bersama-sama, itu Nabi menganjurkan ketika salah satu di antara kita ini kenyang, maka kata Nabi, fala yarfa' yadahu. Jadi jangan sampai kita menyampaikan atau dengan bahasa mengangkat tangan menyatakan bahwa kita kenyang duluan. Karena kenapa kata Nabi? Karena dengan begitu bisa menyebabkan teman yang makan bersama-sama kita itu menjadi malu. Karena kata Nabi, ketika kita makan bersama, yang lain bisa jadi masih lapar. Sehingga ini adab yang luar biasa yang bisa jadi ini kita amalkan ketika kita makan bareng, dan di depan kita banyak makanan. Maksudnya makan bukan sepiring sendiri-sendiri. Ketika kita sering makan satu meja, lauknya masih banyak, nasinya masih di tempatnya. Ketika kawan kita itu kita sudah kenyang duluan, usahakan jangan langsung kita diem gak nemenin sahabat kita. Kenapa? Bisa jadi teman kita itu masih lapar, bisa jadi teman kita pengen masih makan jadi malu, akhirnya pura-pura kenyang. Ini salah satu adab yang dicontohkan oleh Nabi ketika seorang dari kita makan dengan teman-teman kita dan kelihatan teman kita belum kenyang, walaupun kita sudah kenyang, jangan lantas kita stop, kita menyampaikan salah satu cirinya dengan mengangkat tangan, kata Nabi, menyatakan bahwa saya sudah kenyang sehingga saya stop. Akhirnya temannya ikut, yang masih lapar bisa jadi ikut-ikutan, gak enak malu. Ini salah satu adab ketika makan berjamaah. Karena pada dasarnya kata Nabi, ia akan membuat malu, fa innahu
yuhjilu jalisa. Karena sesungguhnya kalau kita tiba-tiba menyatakan kenyang, bisa jadi orang yang masih lapar itu menjadi malu atau menjadi malu tempat duduk. Orang-orang yang bersama kita duduk ya, padahal dia bisa jadi masih lapar ingin makan. Jadi ini luar biasa. Dalam hadis yang lain, kata Nabi, ini masih berhubungan dengan adab makan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kulu min jawanibiha wada'u dzirwataha yubarak fiha. Hadis yang berikutnya adalah kata Nabi, makanlah dari pinggirnya dan tinggalkanlah terlebih dahulu dari bagian tengahnya. Hadis berikutnya adalah adab makan berikutnya, salah satunya kalau kita makan kata Nabi itu dari pinggir, jangan langsung dari tengah. Ada ulama menyampaikan bahwa makan dari pinggir itu sebagai adab ketika makan berjamaah, makan bareng. Jadi ketika kita makan bareng, bisa jadi makan bareng itu maksudnya ketika satu nampan kita ngambil, jangan langsung ngambil dari tengah-tengah nampannya. Jangan ngambil makanan yang memang bareng-bareng berjamaah langsung dari tengah. Kata Nabi, makan dari pinggirnya. Bisa jadi juga makan ya yang memungkinkan ketika kita pun sepiring sendiri makan dari pinggirnya. Kata ulama, itu adalah salah satu adab makan ketika berjamaah. Tetapi ulama juga menyampaikan, walaupun kita sendiri, karena Nabi menyampaikan makanlah dari pinggir, usahakan ketika kita pun nyendok, ketika kita mengambil makanan, ketika kita nyuap dari piring kita juga dari pinggir. Walaupun kata ulama bahwa hadis yang diriwayatkan Abu Dawud itu ditujukan ketika kita makan bersama-sama atau berjamaah. Hadirin dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh sahabatnya. Rasulullah itu tiba-tiba didatangi oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Inna na'kulu wa la nashba, kata sahabat. Sesungguhnya saya ini makan tapi kok nggak kenyang-kenyang. Jadi sahabat datang makan tapi kok nggak kenyang-kenyang. Kata Nabi, fala'allakum taftarikun. Kata Nabi, kemungkinan karena kalian itu makan sendiri-sendiri. Jadi kalau makan sendiri-sendiri bisa jadi menyebabkan ya orang itu tidak kenyang-kenyang. Beliau bersabda, hendaklah kalian itu makan bersama-sama. Karena kata Nabi, sebaiknya makan itu kalau memungkinkan kita makan bersama. Karena makan terlalu banyak bisa menyebabkan kalau sendiri makannya menjadi banyak, tetapi bisa jadi tidak sehat untuk tubuh kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'atin am'ain. Seorang mukmin itu makan untuk satu usus. Sedangkan kata Nabi, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Sedangkan orang kafir itu makan untuk 7 usus. Artinya ketika kita makan, adabnya janganlah makan dengan rakus. Karena tubuh kita ada hak untuk makanan, ada hak untuk air, dan ada hak untuk udara. Makanya kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, ta'amul isnain kafit thalathah. Makanan porsi 2 orang, kata Nabi, sebetulnya yang terbaik adalah untuk 3 orang. Artinya satu porsi cukup untuk 3 orang itu maksudnya kalau kita makan jangan sampai kekenyangan. Wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Sedangkan makan untuk 3 orang cukup untuk berempat. Artinya ini menunjukkan bahwa ketika kita makan sebaiknya dianjurkan oleh Nabi jangan sampai kita terlalu kenyang ya, karena memang ada hak dalam perut kita, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk
minuman dan sepertiga untuk bernapas. Kesimpulan hadis pada pagi hari ini disebutkan oleh Imam Baihaqi, ketika kita makan berjamaah, makan bersama-sama, ya, kata Nabi, ketika kita makan bersama-sama dan sudah kita kenyang duluan, adabnya, ya, etikanya, jangan menyatakan, jangan menunjukkan kalau kita kenyang, karena bisa jadi membuat orang malu temannya, karena temannya masih lapar, pengen masih makan. Karena malu padahal masih lapar, bisa jadi akhirnya juga temannya jadi makannya nggak dilanjutkan. Oleh karena itu, adabnya ketika kita pun sudah kenyang, kita sekedar nemenin makan seolah-olah kita pun sebetulnya masih belum kenyang padahal kita sudah kenyang. Itu salah satu adab yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa, ya, hadis-hadis terkait dengan adab, terkhususnya makan dan minum, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.